Halo sahabat semuanya, dimanapun Anda berada. Pada topik kali ini saya akan membahas white paper dari Pi Network dan apa itu SCP yang digunakan oleh Pi Network. Oke, di sini saya akan membaca atau mengupas white paper dari Pi Network. Apa itu Pi Network? Nah, ketika dunia ini menjadi semakin digital, cryptocurrency adalah langkah alami berikutnya dalam evolusi uang. Pi adalah mata uang digital pertama untuk orang biasa, mewakili langkah maju yang besar dalam adopsi cryptocurrency di seluruh dunia. Visi sendiri dari Pi Network itu yaitu membangun pasar peer-to-peer paling inklusif di dunia yang didorong oleh Pi, cryptocurrency yang paling banyak digunakan di dunia. Sedangkan misi dari Pi Network yaitu membangun platform cryptocurrency dan kontrak pintar yang diamankan dan dioperasikan oleh orang biasa. Jadi visi atau tujuan dari si Pi Network ini yaitu memudahkan penambangan cryptocurrency sehingga orang-orang biasa itu bisa menambang dan mendapatkan imbalan cryptocurrency itu sendiri ya. Nah, ketika dulu Bitcoin pada awal-awalnya itu ditambang oleh orang-orang di seluruh dunia dan pada satu blok itu hanya mendapatkan 50 BTC, dan untuk mendapatkan lebih banyak Bitcoin lagi mereka menambahkan komputer lagi. Jadi untuk mendapatkan Bitcoin itu dulu harus mempunyai komputer yang banyak. Jadi dulu Bitcoin tidak ditambang oleh HP melainkan oleh komputer menggunakan perangkat lunak. Ketika harga Bitcoin terus meningkat nilainya, seluruh perusahaan mulai bermunculan untuk menambang. Perusahaan-perusahaan ini mengembangkan chip khusus yang bernama ASIC dan membangun server-server yang besar menggunakan chip ASIC tersebut untuk menambang Bitcoin. Nah, munculnya perusahaan pertambangan besar ini yang dikenal atau yang mendorong Bitcoin itu gold rush atau sulit bagi orang biasa untuk berkontribusi pada jaringan dan mendapatkan imbalan. Upaya mereka itu perusahaan-perusahaan besar itu mulai memakan energi komputerisasi dalam jumlah yang semakin besar. Jadi Bitcoin itu dulu ditambang oleh perusahaan-perusahaan dan mereka menciptakan chip khusus, menciptakan server besar agar bisa mendapatkan dan menambang Bitcoin. Nah, solusi dari Pi Network ini yaitu mengaktifkan penambangan di ponsel.
Setelah mengidentifikasi hambatan utama, core team dari Pi Network berangkat untuk menemukan cara bagaimana sih orang-orang biasa itu bisa menambang, atau orang-orang miskin lah ya, orang-orang kelas menengah ke bawah itu bisa menambang dan mendapatkan hadiah cryptocurrency dan bisa memvalidasi transaksi pada catatan di blockchain. Nah, sementara proses Bitcoin dulu untuk memperbaharui catatannya terbukti membakar energi atau uang, dan itu tidak terlalu ramah untuk pengguna atau untuk bumi ya. Nah, sementara itu si Pi Network ini membuat atau menambahkan desain tambahan untuk menggunakan algoritma konsensus yang juga sangat ramah untuk pengguna, dan idealnya memungkinkan penambangan di komputer pribadi dan ponsel. Jadi si Pi Network ini menggunakan algoritma tambahan atau algoritma konsensus yang disebut dengan SCP atau Stellar Consensus Protocol. Dalam membandingkan algoritma konsensus mencatatkan transaksi ke dalam blockchain atau buku besar, maka Pi Network ini menggunakan Stellar Consensus Protocol atau SCP. Apa itu SCP? SCP itu adalah sebuah node ya yang dirancang oleh David Mézières, seorang profesor ilmu komputer yang juga dari lulusan Universitas Stanford, yang juga menjabat sebagai kepala ilmuwan Stellar Development Foundation. SCP menggunakan mekanisme baru yang disebut Perjanjian Bizantium Federasi untuk memastikan bahwa pembaharuan ke blockchain atau buku besar yang didistribusikan itu akurat dan dapat dipercaya. SCP juga diterapkan dalam praktek melalui blockchain Stellar. Jadi algoritma konsensus dari SCP ini juga diterapkan atau dipakai oleh Crypto Stellar ya, atau blockchain Stellar yang beroperasi 2015 lalu. Apa itu blockchain? Teman-teman harus mengerti blockchain itu apa. Jadi blockchain ini diibaratkan sebagai buku besar atau buku kas besar yang menyimpan catatan-catatan transaksi ya. Sistem yang terdistribusi yang toleran terhadap kesalahan, yang bertujuan untuk memesan daftar blok transaksi secara total. Jadi si Pi Network ini menggunakan algoritma konsensus SCP sehingga memudahkan atau meringankan, menyederhanakan penambangan di ponsel dan komputer menggunakan node ya, sehingga penambangan menjadi ringan dan tidak memboroskan energi atau komputasi yang sangat besar. Pi Network menggunakan jenis lain yaitu algoritma konsensus Stellar Consensus Protocol atau SCP. Algoritma SCP ini tidak memiliki pemborosan energi, tetapi hanya memerlukan pertukaran banyak pesan jaringan agar node mencapai konsensus, agar menciptakan blok berikutnya yang valid dan tidak salah. SCP adalah salah satu instansiasi dari FDA. Jadi node SCP ini mengamankan catatan bersama
dengan menjamin node lain dalam jaringan sebagai yang dapat dipercaya. Nah, itulah tujuan utama dari si Pi Network ini. Jadi hanya untuk menyederhanakan atau menemukan solusi dari sebuah penambangan agar sederhana, agar memonetisasi, menyederhanakan penambangan supaya orang-orang biasa atau orang-orangan kalangan menengah ke bawah ini bisa menambang menggunakan ponsel seluler dan laptop menggunakan node sehingga tidak memakan sumber daya energi yang sangat besar tetapi ringan ya. Jadi si Pi Network ini berbeda dengan algoritmanya dengan Bitcoin. Kalau Bitcoin itu memerlukan daya komputerisasi yang sangat besar, membutuhkan energi yang sangat besar ya. Dan tidak bisa ditambang menggunakan seluler kalau dulu. Nah, itulah kawan-kawan pemaparan dari white paper di Pi Network. Semoga informasi ini bermanfaat untuk sahabat semuanya. Jadi tujuan inti dari si Pi Network ini hanya menyederhanakan penembangan di ponsel sehingga orang-orang biasa mendapatkan imbalan dari sebuah penambangan itu sendiri, yaitu berupa cryptocurrency. Oke, segitu dulu video dari saya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Salam sukses, terima kasih.